semuanya. Jadi sesuai judul, hari ini aku pengen share ke kalian tentang skincare rutin aku bulan Maret kemarin dan juga review singkat tentang produk yang aku pakai. Aku tahu ini udah pertengahan April dan maaf aku telat upload ini karena ada beberapa masalah dan aku pakai topi karena lagi bad hair day. Jadi ya, semua review yang akan aku sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan video ini nggak disponsori oleh siapapun. Aku bukan dokter kulit atau sebagainya. Jangan jadiin video ini sebagai patokan, jadi sebagai referensi aja karena kondisi dan jenis kulit tiap orang beda-beda. Jenis kulit aku normal ke kombinasi berminyak, suka berminyak di daerah T-zone gini. Masalah kulit aku pori-pori besar, gampang komedoan, kulit kusam, dan cukup mudah berminyak. Kulit aku bukan tipe yang sensitif dan bukan acne prone. Aku kadang emang suka jerawatan, tapi nggak sampai jerawatan super parah merah-merah di pipi gitu. Aku nggak pernah punya bopeng atau bekas jerawat. Jadi jangan tanya ke aku tentang masalah yang berhubungan dengan hal itu karena aku kurang kredibel untuk ditanyakan. So ya, kita langsung aja ke skincare rutinnya. Step pertama dalam skincare rutin aku adalah double cleansing, dan aku pertama bakal pakai oil based cleanser dan aku pakai dari Ryuna, brand lokal baru. Klaim dari produk ini adalah menghapus makeup dan debu, melembutkan, menyeimbangkan pH kulit, antioksidan, menenangkan kulit, dan cocok untuk kulit sensitif sampai bumil karena ingredientsnya bebas alkohol. Dan mengandung Rosa canina flower, jasmine flower, lemon fruit, grapeseed oil, sunflower seed oil, tea tree leaf oil, argan oil, dan shea butter untuk menutrisi kulit juga. Pengalaman aku pas pakai produk ini, aku gak ada masalah sama sekali. Teksturnya lembut, nggak menyumbat pori-pori, mudah dibilas juga, nggak bikin kering, nggak bikin jerawatan atau breakout atau gimana, dan cukup deep cleanse. Hapus makeup ini tergolong oke, jadi bikin makeup kayak melt gitu, dan untuk hapus makeup yang waterproof kayak maskara waterproof juga oke. Plus aku suka kemasannya, simple dan cakep banget. Aku suka warnanya beige gitu. Dan ini travel friendly, mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya mungkin cepet sold karena di official store-nya udah habis. Jadi kalau kalian pengen beli, mesti beli di reseller. Dan produk ini nggak ada spatula, jadi kalian mesti ambil pakai tangan. Jadinya kayak kurang higienis menurut aku. Harga resminya sih 185.000, tapi di reseller dijual lebih mahal. Aku pakai ini sejak awal Januari sampai pertengahan April ini dan masih ada. Jadi kayak belum habis gitu karena pakai dikit aja tuh emang udah cukup. Apalagi mengingat ingredientsnya yang emang oke, banyak banget kandungannya menutrisi dan bagus untuk kulit, jadi harganya menurut aku cukup worth it sih. Lalu step kedua setelah oil based cleanser adalah water based cleanser, dan aku pakai Some by Me Miracle Cleansing Bar. Jadi sabun ini mengandung AHA untuk menyingkirkan kotoran dan sel kulit mati di permukaan kulit, lalu BHA untuk mengangkat kotoran dan sebum dari dalam pori-pori, dan PHA untuk mencegah kulit kering. Lalu mengandung 10.000 part per million atau setara dengan 10 ml green tea, dan kalian tahu apa fungsi green tea, bagus untuk jerawat gitu-gitu. Kandung niacinamide 2% juga yang memiliki fungsi mencerahkan dan mengontrol sebum. Yang aku suka dari sabun ini adalah ini bagus banget buat kalian yang gampang komedoan dan pori-pori besar karena tersumbat oleh kotoran dan minyak kayak aku. Setelah pakai ini kelihatan banget efek bersih di pori-pori, dan komedo hitam di sekitar hidung juga kayak berkurang gitu. Jadi lebih bersih dan gak bikin kering, gak bikin efek kulit ketarik gitu. Surfaktan atau deterjen yang dipakai di sabun ini adalah SLES, bukan SLS, jadi lebih lembut ke kulit. Apalagi Some by Me ini setahu aku brand yang kayak bebas 20 ingredients yang cenderung mengirisi kulit seperti paraben, pewarna buatan, pewangi buatan, dan lain-lain. Plus sabun ini juga mengandung banyak banget kandungan yang bagus untuk kulit kayak Centella asiatica dan sebagainya. Pokoknya kayak rich gitu kandungannya menurut aku. Yang aku kurang suka sih mungkin kemasannya, batangan, kurang travel friendly dan kurang higienis. Aku juga awalnya kayak gak mau pakai itu karena batangan, tapi untung efeknya bagus banget, jadi aku tetap pakai sampai sekarang. Efeknya untuk jerawat aku pribadi nggak menemukan, dan aku kurang peduli juga karena aku pribadi tipe anak yang kalau jerawatan nanti kayak bisa hilang sendiri. Efek signifikan yang aku dapetin itu lebih ke pori-pori dan komedo sih. Dan kalau kalian khawatir kulit kalian bakal over exfoliate karena ini mengandung chemical exfoliator seperti AHA, BHA, tenang aja. Aku emang nggak nemu berapa persentase yang tepat untuk AHA dan BHA dan PHA yang ada dalam produk ini. Cuman aku yakin Some by Me udah mikir berapa persentase yang tepat supaya formulanya itu tetap lembut untuk dipakai tiap hari. Mengingat sabun itu kita mesti pakai tiap hari dan 2 kali sehari, jadi nggak mungkin persentasenya setinggi toner atau gitu-gitu, pasti lebih rendah. Dan aku nggak pernah over exfoliate juga pakai Some by Me ini 2 kali sehari, masih baik-baik aja, jadi aman. Lalu setelah bersihin wajah pakai toner tentu aja, dan aku pakai dari Some by Me lagi, tapi aku pakai yang Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner.
Klaimnya mengandung 88% galactomyces yang bisa mengatasi pori-pori besar dan mencerahkan, 10.000 part per million atau 10 ml vitamin C yang bagus sebagai antioksidan dan mempercepat proses regenerasi kulit. Dan toner ini juga mengandung niacinamide, tapi nggak diketahui berapa persentasenya. Buat kalian yang nggak tahu galactomyces itu apa, galactomyces itu kayak semacam jamur hasil fermentasi gitu. Dan menurut studi dari The Asian Journal of Beauty and Cosmetology, galactomyces bisa mengurangi pori-pori besar dan komedo sampai berkurang hingga 15,66% dan 21,84%. Lalu mengurangi sebum sampai 64,17%, mencerahkan wajah hingga 2,49%, dan mengurangi jerawat sampai 9,59%. Dan aku ngerasain banget efek ke pori-pori setelah pakai toner ini. Jadi kayak lebih jernih dan glowing. Cakep banget. Lalu efek lain yang cukup signifikan dari produk ini selain pori-pori dan melembabkan adalah warna kulit aku jadi lebih rata. Aku bakal cantumin foto before afternya sebagai perbandingan. Jadi kalau kalian punya problem tentang warna kulit yang kurang rata, kalian mungkin bakal suka sama toner ini. Dan sekali lagi, sama By Me ini bebas warna buatan, wangi buatan. Jadi ya, kekurangan dari produk ini adalah karena ini mengandung vitamin C, dan vitamin C ini adalah kandungan yang kurang stabil. Hindari kontak dengan cahaya matahari langsung, karena kalau kena cahaya nanti produknya kayak bisa oxidize, mengental gitu, dan mengurangi efektivitas atau keampuhan vitamin C terhadap kulit. Jadi no. Overall, kalau kalian lagi cari produk vitamin C yang bagus, atau kalau kalian lagi cari produk untuk mencerahkan warna kulit yang gak rata ini dan mengecilkan tampilan pori-pori juga dan bikin lebih glowing, kalian bakal suka sih. Lalu seminggu 3 kali aku bakal pakai exfoliating toner dari Avoskin Miraculous Refining Toner. Jadi toner ini mengandung 5% AHA, 1% BHA, dan 2% PHA sebagai chemical exfoliator. Kemudian 2% niacinamide untuk mencerahkan, lalu tea tree, raspberry, witch hazel, dan aloe vera yang cukup oke untuk mengatasi masalah seperti jerawat dan menenangkan kulit. Jadi aku bakal pakai exfoliating toner ini 2-3 kali seminggu setiap malam. Aku nggak bakal mengkategorikan produk ini sebagai peeling. Untuk AHA sendiri harus di atas 20% untuk dianggap sebagai peeling, dan ini cuma 5% doang. Contohnya kayak The Ordinary Peeling Solution itu ada 30% AHA-nya, jadi itu beneran peeling. Selama aku pakai dalam sebulanan ini, aku belum nemuin efek signifikan tentang produk ini. Belum ada perubahan yang wow gitu. Dan lagi sebenarnya pas aku baca dan research tentang produk ini, kebanyakan review positifnya itu adalah lebih ke bekas jerawat sama jerawat gitu buat kulit acne prone. Dan kalian tahu aku nggak pernah punya bekas jerawat dan aku bukan tipe yang gampang jerawatan. Kandungannya juga cukup oke. Aku nggak nemuin alkohol atau paraben atau pewangi buatan dalam produk ini. Dan karena ini mengandung tea tree dan aloe vera gitu-gitu, ini nggak bikin kulit kering. Soalnya chemical exfoliator ini punya tendensi untuk bikin kulit kering, tapi ini enggak, jadi nilai plus. Kekurangannya, selain belum ada efek signifikan di aku, toner ini perih banget pas dipakai pertama kali, like kayak oh my god. Aku kayak hampir nangis pas cobain pertama kali karena perih banget. Tapi setelah pemakaian ke-4 ke 5 kali, jadi kayak biasa aja, nggak ada rasa sakit lagi. Kecuali kalau ada luka, soalnya aku pernah cukur alis di sini, dan aku pakai tonernya setelah cukur alis dan perih banget karena kayak emang masih kayak luka atau kebuka gitu kulitnya. Untuk harganya sih 169.000 untuk ukuran segini, tapi mereka juga ada jual mini size-nya sih setahu aku. Aku beli pas bazar di Tokopedia, aku lupa berapa harga pasnya, tapi ya aku bakal cantumin linknya di bawah kalau aku ada nemu. Jadi kalau kalian masih pengen coba-coba dulu atau masih kayak ragu buat beli ini full size-nya, kalian mungkin bakal ya cobain mini size-nya dulu. Kayak gini perbandingan ukurannya. Ini udah hampir habis, aku pakai sekitar 3-4 kali gitu. Lalu lanjut ke essence, dan aku pakai dari Avoskin juga, si famous Perfect Hydrating Treatment Essence. Essence ini mengandung vitamin C yang kita tahu apa manfaatnya. Kemudian chamomile, carrot oil, dan rosehip oil untuk melembutkan dan juga sebagai anti-inflammatory. Klaim utama dari essence ini adalah mencerahkan dan melembabkan, bahkan ada klaim mengecilkan pori-pori juga. Tapi mostly review positif tentang essence ini lebih ke beruntusan jerawat gitu-gitu sih. Aku sempat jerawatan juga, tapi menurut aku ini kurang bekerja di aku.
kurang yakin juga sih. Aku nanti bakal coba tes lagi di bulan April, bulan Mei selanjutnya, karena aku masih pakai pasti karena masih banyak. Dan sama kayak tonernya, aku belum nemuin efek yang signifikan atau wow gitu. Kalau di aku, Essence ini bikin kulit jadi lebih lembab dan lebih adem dan kayak lebih kenyal gitu. Tapi kalau untuk mencerahkan, lalu untuk beruntusan, mengecilkan pori-pori, aku belum ngerasain. Di ingredient list urutan kedua ada alkohol. Tapi pas aku tanya ke pihak Avoskinnya, mereka pakai fatty alkohol, bukan simple alkohol, jadi masih oke. Walaupun jadinya kok rada kayak gimana gitu, karena cukup tinggi persentase alkoholnya. Dan pas kalian buka, pas aku buka pertama kali, kerasa banget aroma alkoholnya dan aroma parfumnya, karena ini masih ada parfum dan aku kurang suka skincare yang ada parfumnya. Sebagian besar orang pas aku baca reviewnya suka sama parfumnya karena kayak floral gitu-gitu, cuman aku pribadi kurang suka skincare yang ada parfumnya, jadi ini kayak nilai minus buat aku. Yang bikin aku kurang suka juga adalah kemasannya, kurang travel friendly karena ini kaca. Harganya 289 untuk ukuran segini, dan untuk mini size-nya kayak 129.000. Lalu untuk serum aku pakai dari brand lokal, dan ini brand lokal baru, yaitu Lovila Glow Activation Booster Serum. Mengandung 4% niacinamide yang kita tahu bagus untuk mencerahkan dan mengontrol sebum, 2% Centella asiatica yang bagus untuk kulit acne prone, lalu sodium hyaluronate, licorice, kolagen, butylene glycol, dan glycerin. Overall, bahan-bahan yang bagus untuk melembabkan, menutrisi, dan menenangkan kulit. Fungsi utama serum ini sendiri adalah hydrating, soothing, dan moisturizing. Jadi bener-bener fokus ke menghidrasi dan melembutkan kulit gitu. Dan bener banget, pas aku pakai serum ini kerasa banget efek moisturizing dan hydratingnya. Jadi bikin kulit kayak super lembab dan lembut gitu. Ada efek mengontrol minyak juga di aku sekitar setelah 1 minggu pemakaian rutin. Cuman mengurangi sebum ya, nggak sampai hilang sepenuhnya, tapi lebih ke mengontrol sedikit biar gak berlebihan minyaknya. Dan sesuai namanya, bikin glowing juga, kayak glass skin banget setelah pakai serum ini. Tapi menurut aku serum ini itu rada thick dan kental walaupun water based, jadinya di kulit kayak rada lengket dan rada becek gitu, kayak sulit meresap. Aku pribadi karena kulit aku kombinasi berminyak, aku lebih suka serum yang kayak gampang meresap, kayak air, kayak langsung cepet meresapnya. Tapi kalau kulit kalian kering banget atau normal ke kering, kalian pasti bakal suka banget sama serum ini karena se-moisturize itu. Lalu serum ini free alkohol, free paraben, free mineral oil, dan lain-lain, jadi cukup oke untuk kulit sensitif. Harganya sendiri 125.000, tapi pernah sale jadi 99.000. Sebenarnya yang aku incer dari serum ini adalah kandungan niacinamide-nya, dan niacinamide sendiri cuma 4% doang, yang sebenarnya cukup rendah kalau kalian bandingin sama serum yang di pasaran yang kayak bisa sampai 10% kayak The Ordinary gitu. Tapi mengingat kandungan dari produk ini cukup oke, kayak ada Centella asiaticanya, lalu glycerin bla bla bla, so I guess ini cukup worth it. Sekali lagi, serum ini klaimnya lebih ke buat yang kulitnya dehidrasi, yang kering gitu. So ya, jadi overall experience aku pas pakai produk ini cukup oke. Moisturize banget, hydrating banget, bikin glowing banget. Hasilnya kayak efek kulit sehat gitu. Terakhir, aku bakal pakai pelembab, dan aku pakai dari brand Korea, yaitu Bellflower Glutathione Power Brightening Cream. Ini kandungannya juga cukup rich. Ada niacinamide 5%, phenylethyl-resorcinol, arbutin, 1000 part per million glutathione, ekstrak mutiara, superberry complex, vitatensam, dan raspberry extract. Semuanya kandungan yang terkenal untuk mencerahkan kulit. Awalnya aku pikir karena ini teksturnya gel, ini tipe pelembab yang ringan kayak air, cepat meresap, dan cenderung ke hydrating. Tapi enggak, ini ternyata cukup moisturizing dan rada sulit meresap gitu, kayak masih ada di permukaan kulit. Dugaan aku karena krim ini mengandung phenylethyl-resorcinol, kandungan yang bagus untuk mencerahkan dan sebagai antioksidan, lebih bagus daripada vitamin C dan E. Tapi bahan ini kurang bisa larut dalam air, jadi karena itu mungkin kayak rada susah meresap. Tapi overall pengalaman aku pas pakai produk ini cukup oke. Lembab dan lembutnya dapat banget, apalagi efek moisturize-nya. Dan ini nggak bikin kulit aku makin berminyak juga. Untuk efek cerah sih mungkin mesti pakai lebih lama lagi, karena untuk efek cerah aku lebih dapat dari tonernya Som by Me. Bellflower ini mengandung alkohol, tapi fatty alkohol, bukan simple alkohol. Bebas pewangi buatan, pewarna buatan, DLL, jadi cukup oke untuk kulit sensitif I guess. Dan untuk melembabkan daerah mata, aku pakai eye cream dari Langstray yang Banana Berry Brightening Eye Cream. Jadi eye cream ini mengandung arbutin, niacinamide, dan glutathione yang bagus untuk mencerahkan, seperti krim tadi yang kita sebutin. Dan mengandung antioksidan yang tinggi dari pisang, berry, dan blueberry untuk mencegah kerutan.
Selain kemasannya yang cute dan travel friendly, aku juga suka sama teksturnya, enak banget teksturnya. Aku pakai pas siang nggak ada masalah karena ini bener-bener gampang meresap dan gak lengket dan seringan itu. Efeknya tentu aja untuk melembabkan daerah bawah mata, jadi biar gak gampang kena penuaan dini gitu. Stigma eye cream itu pasti lebih buat ke ibu-ibu yang 20-30an tahun, biar nggak ada kerutan. Tapi menurut aku sih eye cream ini itu sebenarnya lebih ke pelembab buat daerah mata, karena kalian nggak bisa pakai pelembab wajah sebagai pelembab mata sini karena. Dan eye cream ini menurut aku juga cukup ringan untuk dipakai oleh remaja. Lalu apakah ada efek untuk mata panda? Aku bakal cantumin foto before afternya dan kalian bisa lihat dan kalian lihat sendiri aja. Tapi aku baru pakai eye cream ini selama 1 bulan dan itu menurutku cukup kurang. Aku bakal pakai terus selama 3 bulan 4 bulan untuk kasih ke kalian review final aku. Tapi overall sejauh ini gak ada keluhan sama sekali. Eye cream ini masih mengandung fatty alcohol yang dimana kayak masih oke. Gak ada paraben atau parfum sih pas aku baca. BTW ini aromanya kayak pisang. Harganya juga relatif terjangkau untuk ukuran eye cream yang bagus. 160 sekian, ya isinya juga lumayan banyak BTW. Dan untuk sunscreennya, aku lagi suka banget pakai dari ini, brand lokal. Ini dari Joylab yang Everyday is Sunday SPF 30 PA++. Tipe sunscreen ini physical karena mengandung titanium dioxide, mengandung aloe vera untuk melembabkan, tea seed oil untuk menguji kelembapan kulit, dan argan kernel oil untuk menghidrasi. Yang aku suka adalah teksturnya yang ringan dan mudah di-apply. Gak bikin kulit aku makin berminyak juga, dan gak bikin kusam juga sebagaimana yang biasa aku temuin di sunscreen lain. Podcastnya juga oke dan wajar menurut aku, gak over gitu. Dan overall aku suka banget pakai sunscreen ini untuk sehari-hari. Bebas paraben, wangi buatan dan pewarna buatan, tapi masih ada fatty alcohol dan juga mineral oil. Dan kalian pasti langsung kayak, hah ada mineral oil, mampus, kulit gue nih komedon gimana nanti Mer? Kalian pasti pernah dengar mineral oil itu bisa menyumbat pori-pori dan kayak bikin komedon gitu-gitu. Tapi aku baru nemu studi dari Dinardo, mineral oil dianggap komedogenik karena dites pada hewan yaitu kelinci yang memang lebih prone komedogenik. Jadi mineral oil di manusia tidak sekomedogenik di kelinci. Atau mungkin kalian ada nemuin studi lain, kalian tolong komen di bawah. Yang aku kurang suka mungkin isinya kurang banyak, 50 gram doang, dan teksturnya tuh kayak encer cair jadi gampang habis. Dan kurang oke buat reapply karena ada white cast. Harganya sendiri juga cukup terjangkau untuk ukuran sunscreen yang sebagus ini. Kayak cuman 122.000. Ya, aku bakal cantumin linknya di bawah. So ya, jadi itu dia skincare rutin aku selama bulan Maret kemarin. Dan kalau kalian tanya apa produk yang paling aku suka, aku paling suka toner Som By Me ini karena bener-bener perubahannya kayak kelihatan banget. Dan BTW maaf aku update kurang konsisten karena masalah kesehatan DLL. Jadi ya, dadah!